Hello, hello, hello. Sebelum mandi, bikin konten lagi. Ini weekend man. But is bentar lagi aja mau kerja juga. But bangun tidur biar segar mau mandi. But jangan lupa bikin konten dulu, right? Ketemu lagi di Uncle Win Channel. Kalau kemarin aku bahas perbedaan orang bule mandi dengan orang Indo, ya kan, orang Amerika dan orang Indo. Hari ini aku tunjukkan mungkin tidak bisa menunjukkan perbedaannya, but aku bisa bilang ini perbedaan mungkin WC orang bule dengan WC orang Indo, atau WC orang Amerika dengan WC orang Indo, ya kan. Aku selalu ini kamar mandiku, so nggak besar memang, but ya beda kan kalau kemarin, ya kan. Ya kalau kemarin aku bilang selalu ada shower head, ya kan, ya selalu ada shower headnya. Ini kan kamar mandi di Amerika selalu ada shower headnya, dan alat-alat tempur itu, sampo dan segalanya, ya kan. Dan selalu dipisahkan, maksudnya dipisahkan itu selalu ada penutupnya. Jadi kalau kita mandi ini, kita tutup itu, itu kan. Jadi airnya itu tidak kemana-mana, ya kan. Karena yang saya bilang waktu saya di Indo, kamar mandi di Indo itu kita jadikan satu semuanya, ya kan. Jadi kalau kita mandi itu pakai ini atau pakai jebur-jebur, dan airnya tuh kemana-mana, ya kan. Kalau di sini enggak, airnya tetap di situ, dan itu ada drainnya ke bawah. Nah biasanya kalau kita punya kamar mandi begini ini, ya kan, yang enggak ada tabnya bawahnya, itu ada tab lainnya. Makanya saya punya ini, ini tab. Tab ini bisa dimasukin 2 orang, ya kan, ya, atau kadang ya biasanya aku masukin dengan istri, ya kan, berdua kalau kita mandi. Karena apa? Karena di ini juga selain ada air panas, dingin dan panas, bathtub ini ada jet tubnya. Namanya ini jet tub karena aku tunjukin. Nah, itu kayak lubang-lubang begitu. Kalau kita isi air, ini alatnya untuk tekan tombol ini, sih dengar kalian. Itu nanti kalau kita isi air penuh, isi bubble, terus itu bisa airnya tuh kayak nyemprot dengan kekuatan tertentu. Jadi kayak kalau kita mandi, ya, kita masuk itu kayak kita dapat massage, ya kan. Kita kayak dapat enak lah, membuat kita relax lah gitu. Oke. Dan sorry amburadul. Nah lihat ini, ini ada 2 sink di sini. So main sana untuk istri, sini untuk aku. Jadi ya tidak begitu, ya tidak begitu luas, batas komplit lah, ya kan. Dan di sini ada kloset untuk menyimpan baju. Oke, ini bagian untuk saya, sana itu bagian untuk istri. Dan itulah klosetnya, ya kan. Oke, kita bahas tentang toilet. Toiletnya ada di sini. Jadi satu berseberangan dengan ini, berseberangan dengan semua. Jadi, nah, ini toilet. Nah, ada
nggak ada, ya kan. Nah, ini toilet di Amerika begini. Ini ada di ruangan kecil dan ada pintu lagi. Jadi kalau kita berak, kita bisa tutup pintunya. Ini kamar kecil ini. Jadi ya cukup untuk kita duduk, ada toiletnya, baca buku, ya kan, begitu. Selalu, jadi biasanya selalu terpisah toiletnya itu, ada pintunya sendiri, ya begini. Nah, seperti normal toilet lain, selalu toilet di Amerika itu ada ini tempatnya napkin. Karena apa? Karena orang Amerika, kita berak, kita tidak cebok, ya kan? Ngerti, tidak cebok. Akhirnya kita bersihkan dengan napkin, oke? Dan ingat, oke, kalau Anda baru datang ke Amerika belum tahu, ya kan? Ini sering terjadi. Saya sering melihat ini dari orang Indo atau orang Malaysia, orang dari mana ya? Dari Meksiko juga gitu. Orang-orang yang baru ini sering terjadi. Begitu dia berak, dia lapin. Memang ada di sini tempat sampah biasanya, kan? Mereka itu habis berak itu dibuat tempat sampah. Karena mereka tidak tahu, you know. So ini udah edukasional, ya. Jadi kalau Anda habis berak, oke, langsung aja taruh itu napkin, tisu itu sama dengan di dalam bowlnya itu, and then kalian flush. Right? Okay. Tapi, ya, apa bedanya? Bagaimana kalau Uncle Win yang dulunya biasa berak, you know, kalau di rumah, ya kan, pakai napkin atau pakai tisu? No. Uncle Win kalau di rumah habis berak, aku tidak pakai tisu. Apa? Karena aku udah terbiasa pakai air. Lah caranya tuh gimana terusan dengan WC begini nih? Apakah aku lari ke tempat itu, ke tempat kamar mandi, bersihkan di sana? No. So semua itu bisa dimodify. Nah, mungkin ini Uncle Win toilet ini look normal, but ini tidak. Karena apa? Ini Uncle Win toilet ini aku install bidet. Apa itu bidet? Bidet itu, lihat, namanya brondel, ya kan? Ini bisa menyemprotkan air dari bawah sini. Ya, lihat ini, ya kan? Ini installnya gampang. Jadi kalau kalian punya rumah di Amerika dan Anda masih punya kebiasaan seperti orang di Indo, nah, itu, ini ada hookupnya di sini nih. Nah, ini ada sini. Nah, kalau kita butuh, kita tinggal putar ini, air keluar dari bawah sini. Jadi air keluar dari bawah sana. Itu kalau aku turn on sekarang, airnya akan naik ke sini. Jadi nyemprot apa? Airnya itu akan nyemprot pantat kita. Dan itu bersih. Ya habis itu ya kita pakai anduk, ya kan, untuk ngelapis pantat biar tidak basah. So, jadi aku selalu ada anduk spesial di bawah sini. Kalaupun tidak ada anduk, ya akhirnya aku tetap aja pakai napkin. But itu setelah pantat kita bersih, kan. So ini kalau Anda pernah pergi ke Jepang, di Jepang semua toilet memang ada begininya, ini ada semprotan air. Jepang itu negara paling maju tentang toilet, ya kan. Jadi di sini macam-macam toilet ini, ada yang otomatis on off untuk bisa ada sensornya. Sekarang ini teknologi maju,
Tapi ini yang saya tunjukkan ini adalah solusi bagi kita orang-orang timur yang biasa cebok pakai air karena merasa tidak bersih dilapin, ya kan, pakai tisu aja. Inilah solusinya. Oke. Kalau memang Anda punya rumah di Amerika, Anda bisa Google, bisa cari itu namanya bidet. BIDIT kalau tidak salah bisa bidet, ya kan. Itu macam-macam brandnya ada. Yang aku punya ini Brondel, aku beli ini cuma $40, install cuma 5 minutes to install karena sangat mudah sekali. Yang Anda butuhkan cuma obeng sama plier, ya kan. Jadi kalau memang Anda tidak bisa DIY, Anda bisa calling plumbing guys, atau bisa calling aku ya. Aku instalkan pada kalian. Oke. Jadi kayak begini nih. Jadi itu bedanya. Kalau orang bule, selama ini saya tidak pernah menemui orang bule atau melihat rumah orang bule yang punya bidet. Nah, karena apa? Bagaimana saya tahu? Well, karena itu pekerjaan saya. Saya pergi ke anywhere, anybody house to fix somebody house, so install plumbing, doing plumbing too. So aku tanya sama mereka, atau ganti bidet, mereka tidak terbiasa. Jadi orang bule, orang Amerika kalau berak selalu dilapin pakai napkin. Yeah. But kenapa aku orang Asia ya, yang karena dari kecil tidak terbiasa pakai napkin ya. Aku ya dulu waktu kecil ke hutan ya kan, pakai daun, habis itu gatelan. Kalau pergi ke hutan ya kan, kita berak di hutan. But that is cerita waktu masa kecil ya. Tapi tetap aja saya terbiasa berak. Habis berak saya bersihkan dengan air. Dan ini cara saya membersihkan pantat dengan air. Okay. Terus ya itu tadi. Terus apa bedanya? Ya bedanya yaitu tadi. Karena apa? Karena kok saya merasa tidak bersih ya cuma pakai napkin, karena saya suka makan sambal. Dan Anda bisa bayangin kalau habis makan sambal itu kalau cuma dilap pakai napkin itu rasanya kan panas juga ya kan, bagian bawah kita, pantat kita itu rasa panas juga ya kan. Tapi kalau air kan rasanya ada pendingin gitu, kita semprot dengan air gitu, dan habis itu kita lap juga ya kan. So dari situ saya betul-betul merasa clean. Okay, so itu bedanya. Mungkin cara beraknya sih sama, duduk ya kan, duduk berak. Tapi cara yang membersihkannya itu yang bikin beda. Itu bedanya orang Amerika dan orang Indo, gitu. Kalau di Indo kan beda. Kalau di Indo di sini nih ada yang dihukap, ya kan, dihukap kayak spray ya kan, spray yang kamu bisa pegang itu. So this is really inefficient. Ya, saya pernah coba itu juga, sangat tidak efisien. Kenapa? Karena kita spray dari bawah itu akhirnya air itu all over. Nah kita di sini di Amerika ini kita berusaha supaya kenapa? Karena air itu kalau sampai all over itu akan menyebabkan jamur hitam itu yang tumbuh, itu sangat berbahaya. Jadi makanya di Amerika ini ya kan, clean, di mana-mana clean, di bawah lantai itu tidak ada air menetes pun. Jadi tidak ada air menetes di lantai ini atau bagian tembok-tembok bawah ini, tidak ada, karena tembok orang Amerika ini, tembok rumah ini drywall itu kayak kapur putih begitu kan. Jadi kapur putih itu kalau kena air dia akan
menumbuhkan jamur, dan jamur itu namanya mold, ya kan? Black mold itu sungguh berbahaya kalau kita sampai menghirupnya, ya kan? Kita bisa membuat kita sakit, ya kan? Makanya di sini udah diantivasi, di anti anti apa, udah di apa namanya, udah di prepare, jangan sampai temboknya basah atau jangan sampai air ini membasahi lantai atau apa, ya kan? Jadi karena di situ itu mold bisa tumbuh, ya kan? Kalau kalian di Indo, ya kan, kamar mandi itu selalu berlumut kayak begitu, ya kan? Di sini enggak, di sini kamar mandi itu enggak ada lumut, jadi clean, bersih, ya kan, bersih begitu itu, ya kan, itu showernya bersih. Jadi bawah pun sekarang kayak begini nih, bawah pun bawah sana jadi ada lubangnya gitu. Jadi air begitu habis mandi ya langsung ke bawah dan langsung dry. Jadi lumut tidak pernah tumbuh di dalam rumah, atau kita kalaupun meskipun ke kamar mandi kita tidak menghirup udara lembab dari kamar mandi. Itu makanya selalu dipisahkan, semua itu dipisahkan, air harus ada lubangnya ke bawah membuang air. Jadi air itu kamar mandi itu dry, selalu kering, ya cuman basah kalau kita gunakan, tapi airnya itu tetap langsung mengalir bersih. Itu yang mungkin ya, ini good educational bagi teman-teman yang Indo yang bikin rumah tentang plumbingnya, ya kan, plumbing tentang rumahnya itu di planning bagus. Jadi air kotor itu mengalir, tidak pernah ada menggenang di dalam rumah. Jadi rumahnya itu tidak pernah lembab, karena udara lembab itu akan menumbuhkan jamur atau menumbuhkan mold, dan mold itu is bad for your health. Jadi itu mungkin, ya kan, itu educational yang penting. Jadi seperti juga nih bathtub ini, mungkin Anda bisa bangun ini bathtub, ini gampang, ini udah tinggal ngeplak, plak, tinggal masang. Biar ini kita gunakan kalau kita pas tubuh kita lelah, nyantai di dalam sambil minum wine, sambil dapat air hangat dan massage, bisa romantis dengan istri, bisa main dengan anak-anak, kan? Anyway, alright. So itu educational hari ini tentang perbedaannya kamar mandi di Indo dan kamar mandi di Amerika, juga WC di Indo dan WC di Amerika, dan mungkin juga perbedaannya WC Amerikan orang bule dan WC Amerikan orang Asia. Oke. Alright sobat, jangan lupa subscribe, kasih komen juga. Ini cerita agak-agak jorok, but educational. Alright. Oke, sampai ketemu lagi di video Uncle Win yang selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.